Halo teman-teman, ketemu lagi di Mickey Little Pastry di Tips Baking bersama Mickey hari ini. Hari ini aku bahas apa? Nah, ini aku akan bahas masalah berdonatan. Ya, donat ini termasuk topik yang cukup menyenangkan lah kalau buat aku untuk dibahas. Karena jujur aku sendiri lumayan suka banget makan donat. Bahkan dulu aja pernah sempat jualan donat juga. Cuman ya nggak lanjut lah. Karena satu dua hal. Oke, hari ini aku akan ngomongin soal donat. Donat itu seperti apa? Ya, teman-teman semua sudah tahu modelnya yang bolong seperti ini. Toppingnya bisa gula, bisa coklat, bisa macam-macam. Kemudian untuk mereknya pun yang bikin sudah sangat banyak. Dengan variasi yang sangat banyak juga. Resepnya juga banyak banget. Nah, donat itu seperti apa? Yang ini kelihatan di kamera, dia yang prinsipnya kayak roti lah ya. Oke, nggak aku habisin, aku cuci sebentar. Oke, aku balik lagi. Nah, sebelum kita lanjut, sebelum kita ngomong lebih jauh ya soal donat, kita akan bahas dulu dasarnya donat itu seperti apa. Jadi sejarahnya sebenarnya donat itu asal mulanya itu sudah dari lama banget ya, sebelum tahun 1800-an. Yang aku tahu dari searching dari sejarahnya donat, basicnya pertama kali untuk donat itu dia asal mulanya dari daerah Belanda, dari Dutch. Jadi dengan kalau dulu bilangnya oliekoek. Oliekoek itu dalam artian kue yang digoreng dalam minyak. Waktu itu istilahnya mereka pakai lard, lemak dari hewani waktu itu. Kemudian asal mulanya bentuk pertama kali untuk oliekoek sendiri itu bentuknya dia bulat aja polos. Nah, waktu digoreng seringkali bagian tengahnya ini kayak basah-basah kurang matang. Jadi mereka pada saat itu mengakalinya dengan diberi isiannya. Kalau dari yang aku pelajari ya, itu mereka isian seperti kacang, kemudian ada seperti jenis buah-buahan kering, jadi yang tidak perlu untuk dimasak, untuk menghindari bagian tengah yang basah. Nah, baru setelah sudah berjalan sekitar berapa ya? Mungkin sekian tahun, jadi perkiraan daerah-daerah awal 1800-an mulai populer donat yang istilahnya bagian tengahnya itu dibolongin. Tujuannya kenapa? Biar dia matangnya bisa merata. Jadi kalau dulu si oliekoek bagian tengahnya sering basah-basah kurang matang. Nah, kalau dengan donat ini yang tengahnya sudah bolong, itu tengahnya bisa matang juga. Itu kalau menurut yang sejarah yang aku baca, yang istilahnya ide pertama itu dari Mr. Hansen Gregory, dari orang Inggris. Dia waktu berlayar ya, ini dia seorang kapten kapal berlayar di tengah jalan. Dia istilahnya ya mungkin dari kesukaannya bikin akhirnya dia bikin donat itu yang tengahnya dibolong. Kok ternyata banyak orang yang lihat, wah ini efisien, ini istilahnya oke lah, bisa ditiru, akhirnya berkembang. Jadi kalau donat ini sendiri, kalau secara sejarah persebaran, kalau paling populer itu donat itu dari Amerika. Kalau teman-teman searching aja, donat rata-rata pasti mengarahnya ke Amerika, karena memang bisnis donat ini lebih banyak berkembang di sana. Tapi di tempat lain pun juga ada, nggak menutup kemungkinan, karena asal mulanya sendiri kan dari Belanda. Kalau ngomong sejarah, aku sempat baca di salah satu literatur, ada hubungannya yang di France, ada yang di orang Rusia, orang mana itu cukup banyak lah. Teman-teman mungkin bisa searching aja di internet, banyak infonya secara detail. Nah, oke, kita ngomong aja, kan sejarah ya kurang lebih ya berkembang sampai sekarang. Jadi menu ini sangat bertahan sampai sekarang karena dari segi rasa, kemudian aroma, cara makan, keenakan waktu makan, kepraktisan waktu makan juga. Seringkali kan kita pegang tangan, itunya jadinya populer banget. Nah,
Kalau secara jenis untuk si donat ini sendiri ada cukup banyak. Kalau yang paling umum dulu, yang pertama itu yang yeast donat. Donat yang kita tahu secara umum, donat-donat ya yang orang jual-jual, donat dengan ragi lah. Adonannya paling mirip dengan roti. Kalau merek-merek kita sebut aja seperti Dunkin Donut, Krispy Kreme, Jeko. Itu termasuk yang yeast donut secara umum. Kemudian itu yang paling umum pertama, yang paling klasik nih. Kemudian setelah itu, setelah yeast donut, kalau di luar negeri ada juga populer cake donut. Nah, bedanya apa? Cake donut sesuai namanya kan cake, tapi dia bukan murni cake ya. Ini dia teksturnya yang seperti cake. Kalau tadi yeast donut, dia pengembangannya kan menggunakan ragi, mirip seperti roti. Kalau di cake donut, dia untuk pengembangan dia menggunakan baking powder. Jadi adonannya ini tanpa ragi. Secara adonan dia bahannya mirip roti ya, cuman tapi pengadukannya itu nggak sekalis seperti roti. Jadi seperti dicampur rata. Adonannya sedikit lebih lembek kalau dari modelnya itu. Kemudian setelah itu kan dia pengembangannya pakai baking powder aja, udah diaduk-aduk. Kalau donat yang yeast itu biasanya di resting biar ngembang kan, di proofing biar ngembang kan. Tapi kalau di cake donat dia nggak pakai proofingan, jadi langsung dicetak, tunggu sebentar, setelah itu bisa langsung digoreng. Nah, cetaknya pun ada yang mirip seperti donat kita biasanya. Ada juga yang pakai cetok-cetokan itu cake donat. Tapi yang membedakan utama yaitu pengembangannya dia pakai baking powder, dan secara tekstur kalau si yeast donat yang teman-teman biasa tahu, itu kan teksturnya dimakan seperti makan roti. Ada empuk-empuk, ada seperti kenyal-kenyalnya sedikit. Nah, kalau si cake donat, dia teksturnya itu lebih keras, kemudian bagian dalamnya ini dia lebih lembut, bukan lembut, tekstur seperti cake lah, cakey, jadi lebih gampang putus, nggak ada seperti alat-alatnya. Itu yang jenis kedua si cake donat. Kemudian jenis yang ketiga yang umum, donat kentang. Nah, teman-teman jangan bingung, donat kentang ini pada dasarnya sudah ada dari zaman dulu. Dari luar negeri pun mereka basic nyebutnya itu spatnut. Jadi donat yang dicampur dengan kentang. Kentangnya ini umumnya yang dipakai kentang kukus, ataupun kalau sekarang kentang bubuk. Teman-teman tahu kan di toko-toko bahan kue banyak yang jual juga kentang bubuk yang buat bikin mashed potato, kemudian buat bikin perkedel pun juga bisa. Jadi dari bubuk kentang dicor air panas, terus diulen-uleni, dia jadi seperti kentang tumbuk sudahan. Nah itu, jadi kalau donat kentang itu yang intinya di dalamnya ada campuran kentangnya. Kemudian jenis yang selanjutnya yang cukup populer juga, donat tapi yang nggak bolong. Aku ada nggak ya? Oh ada nih. Nah, aku kasih contoh dulu. Nah, yang kayak gini, donat yang tengahnya nggak bolong. Jadi dia yang full ya. Full ini dia istilahnya bomboloni atau berliner yang paling umum. Jadi biasanya dia bentuknya bulat polos. Jadi cetaknya kan dipipihin. Setelah itu diplong. Plong ikut bulat. Di proofing. Kalau bomboloni, berliner ini biasanya termasuk yang yeast donat. Jadi pengembangannya menggunakan ragi. Itu sama, jadi biarkan dia mengembang, setelah itu kita goreng. Kalau untuk yang jenis si berliner, bomboloni ini biasanya paling sering di bagian dalam diberi rongga, dilubangin, kemudian diisi, bisa dengan diisi selai atau diisi dengan krim, macam-macam. Itu isinya macam-macam juga. Kemudian untuk yang bentuk selanjutnya yang cukup populer dari dulu juga ya, donat twist. Twist itu jadi yang bentuknya di peluntir. Jadi peluntir seperti uliran gitulah ya. Di twist. Itu sebenarnya dari dulu sudah ada donat twist. Cuman kalau sekarang
Ya, kalau donat twist ini secara adonan dia mirip basicnya seperti yeast donat klasik, cuman yang membedakan bentuknya aja. Jadi dia di twist. Kalau teman-teman sekarang yang populer itu coba teman-teman searching di Google, YouTube, searching lah yang street food, Korean street food donat. Nah, itu biasanya di daerah aku lupa nih. Daerahnya mana lupa. Pokoknya daerah itu terkenal dengan street food donatnya yang donat twist. Seringkali kalau yang di Korea itu mereka dilabur bagian luarnya dengan wijen. Tapi kalau yang aku tahu juga itu dilabur dengan gula campur sama cinnamon. Seringnya seperti itu kalau twist. Itu yang paling umum-umum, tapi di luar itu sebenarnya pengembangan donat ini banyak banget. Nah, tadi kan ngomong banyak banget. Banyak di tiap negara itu istilahnya yang punya seperti ciri khas, mirip donat tapi bukan mirip donat. Ya entahlah, ya kita sebut aja sama-sama donat ya. Kalau misal ada populer berapa tahun yang lalu ya, Kronat. Teman-teman masih ingat nggak? Jadi donat, tapi dia ada seperti lapis-lapisnya. Yaitu Kronat. Kronat singkatan dari croissant donat. Donat yang dibentuk dengan adonan croissant. Jadi croissant lembaran, kemudian teman-teman plong. Bentuknya donat. Setelah itu biarkan proofing dia mengembang. Mengembang dulu, setelah mengembang. Kalau mengembang seperti siap dipanggang ya. Tapi kali ini adonan croissantnya yang dibentuk donat itu digoreng. Nanti dia mengembang juga sama. Jadi teksturnya dia seperti bagian luarnya crispy, tapi bagian dalamnya lebih seperti ada basah oily-oily-nya. Itu Kronat. Itu juga cukup populer beberapa tahun lalu. Setelah Kronat, mungkin yang cukup populer juga beberapa tahun belakangan ini. Ini aku familiarnya di Indonesia, donat maizena. Mungkin teman-teman yang nonton pernah coba juga bikin donat maizena, atau mungkin pernah denger lah ya minimal. Jadi adonan donat yang biasa, yang yeast, yang ragi itu di adonan ada tambahan maizenanya. Biasanya sih kalau dari yang aku lihat beberapa resep teman-teman itu rata-rata sekitar per 200 gram ya, 100-200 gram itu dikasih maizena 1 sendok makan. Tujuannya apa? Kalau donat maizena ini kan base-nya kita dari sebenarnya adonan roti dengan gluten. Sedangkan dicampur maizena ini kan starch. Nah, starch dimasukkan ini fungsinya secara nggak langsung dia seperti mematahkan gluten. Makanya teman-teman kalau yang suka tekstur yang lembut, kemudian digigit ini lebih gampang putus, pasti suka sama jenis donat maizena ini. Karena teksturnya memang dia bisa lebih lembut, kemudian digigit ini bisa langsung putus, nggak berasa alot-alot. Itu yang donat maizena. Kemudian variasi lain yang ada donat ubi atau mungkin donat labu. Lubinya yang pakai ubi manis, ubi ungu, ubi kuning, ubi apalagi itu, lupa, ubi madu ya segala macam ya. Itu atau pakai labu kuning itu sebenarnya seperti bisa dibilang pengembangan dari donat kentang si spatnat tadi. Cuman membedakan kalau sebelumnya kita pakai kentang, kali ini kita pakainya ubi atau labu. Nah, ubi sama labu ini kan punya aroma khas dan rasa khas yang berbeda. Jadi, donat yang teman-teman buat otomatis punya ciri khas rasa yang beda juga. Kalau secara kemanisan biasanya sih dengan ubi itu cenderung lebih manis, sama seperti kalau dengan labu dia lebih punya ciri khas aroma-aroma khas sendiri. Kemudian setelah donat ubi, ada juga donat Indomie. Nah, nih anak Indomie mana semua nih? Donat Indomie lumayan populer, mungkin bisa dibilang berapa ya? 4 tahun lalu ya? 4-5 tahun yang lalu kalau nggak salah. Jadi, basicnya kalau mungkin belum pernah bikin, si Indomie, ya ini sebenarnya nggak mengacu di satu merek ya. Indomie ini kan merek, cuman karena populer di Indonesia, jadi muncullah donat Indomie. Dan sempat booming waktu itu. Pakai mie instan lain pun nggak masalah. Jadi mie-nya itu direbus dulu, kemudian
jangan terlalu matang ya, jadi kira-kira setengah 3/4 matang, masih ada keras-kerasnya sedikit. Teman-teman tiriskan, campur sama bumbu. Setelah itu paling sering dicampur dengan telur, ada juga campuran dengan terigu. Campur-campur, kemudian dicetak. Biasanya pakai cetakan yang bentuk seperti donat. Itu. Setelah itu taruh minyak yang sudah ada telur dan kawan-kawannya itu di situ yang udah dibumbuin juga. Teman-teman kukus dulu sebentar. Kukus bisa atau di oven juga bisa. Cuman kalau aku sih pribadi lebih sering suka di oven ya, karena lebih crispy. Cuman ini plus minus juga. Kalau di oven bisa agak kering luarnya. Nah, setelah itu yang udah mateng kan, udah padat nih bentuknya donat. Tinggal dicelup telur, dilabur breadcrumb. Dilabur breadcrumb, setelah itu digoreng lagi sebentar. Nah, itu jadilah donat Indomie. Setelah donat Indomie ada lagi yang dibilang populer sekali. Kalau di sini nggak terlalu ya, tapi setauku di daerah Jepang lumayan sempat populer. Jadi donat mochi. Donat mochi itu kalau bentuknya tuh yang seperti ring, ada bulat-bulat kecil. Itu mungkin di Indonesia setauku beberapa brand donat terkenal itu sempat bikin juga. Cuman kok belakangan sepertinya udah nggak bikin mereka. Nah, donat mochi ini sesuai namanya, dia pasti identiknya kenyal, bener. Secara tekstur, donat mochi ini dia lebih kenyal. Digigit itu kayak ada kenyal-kenyalnya. Kenyalnya itu dari mana? Kenyalnya itu dari campuran tepung ketan di dalam adonan. Cuman prosesnya, aku nggak pernah bikin sendiri sih donat mochi, karena secara cetakan ada cetakannya khusus katanya. Itu ada juga yang bikin manual, itu lebih ribet, jadi kayak dibikin bulat kecil-kecil terus disambung, ditempel pakai air. Nah, itu agak ribet. Jadi aku pribadi belum pernah nyoba bikin sendiri, cuman pernah tahu resepnya iya. Jadi pernah lihat, oh ternyata donat mochi kayak gini. Nah, seperti itu. Dan variasi ini pun masih berkembang, masih banyak banget. Teman-teman kalau searching para pecinta donat, mungkin ada donat apa aja pasti lebih tahu. Macamnya beda-beda. Terus kemudian kalau secara resep sendiri, resepnya kan macam-macam. Kita ngomong aja dari brand yang terkenal dulu. Brand terkenal yang populer ya di Indonesia, seperti si Ciko, Dunkin Donat, Krispy Kreme, kemudian Mukung, kemudian mungkin di daerah teman-teman ada brand sendiri ya, macam-macam. Masing-masing kan punya ciri khas, istilahnya tekstur sendiri-sendiri. Dari donat yang istilahnya ringan seperti Jeko itu kan model donat yang ringan seperti kapas, digigit gitu, dia bisa putus, dimakan juga enteng. Ada juga yang donat yang seperti Krispy Kreme dan Dunkin Donat, dia lebih ada bodinya, lebih berat. Kemudian ada juga yang di beberapa bakery yang aku pernah tahu juga, mereka bikin donat yang heavy. Jadi kita makan donat ini benar-benar kenyang, lebih berat daripada donat yang seperti yang tadi aku sebut. Nah, itu pun kalau ditanya versinya yang paling bagus mana? Nah, untuk donat ini sendiri, ini masalah selera. Jadi kalau teman-teman tanya donat paling enak, paling premium, aku kembali dulu, standar premium teman-teman itu mau yang seperti apa? Maukah yang secara packaging bagus, secara bentuk bagus, secara rasa ini lebih kompleks lagi? Suka donat yang manis atau donat yang nggak terlalu manis tapi toppingnya manis, atau mungkin teksturnya yang padat, teksturnya ringan? Nah, itu luas banget. Nah, tapi ini aku ngomong hari ini kalau aku bahas satu-satu, wah itu nggak selesai nih, videonya bakal panjang banget. Jadi aku rangkum aja. Secara umum adonan donat yang perlu diperhatikan itu apa aja sih? Nah, yang pertama dari segi terigunya dulu, dari adonannya. Kalau di donat ini dari semua jenis donat ya, dari donat kentang, donat ragi, rata-rata paling umum menggunakan terigu protein sedang. Terigu protein sedang itu kalau contoh ya seperti segitiga, kemudian seperti
Ninja, kemudian apa itu Mila, Sania dan kawan-kawan lah. Jadi yang terigu serbaguna, yang proteinnya sedang. Kenapa sedang? Karena biar tekstur si donat teman-teman ini bisa empuk satu, kemudian digigit nggak terlalu alot. Karena kan nanti digoreng. Digoreng kalau misal pakai yang protein tinggi, kalau secara bahan nggak ada penyesuaian, biasanya digigit sedikit lebih alot daripada yang protein sedang. Tapi secara terigu juga nggak menutup kemungkinan ada juga teman-teman yang suka bentuknya yang bagus, kokoh, bisa mengembang lebih besar. Mereka pakai yang protein tinggi juga. Itu ada, tapi itu masalah selera. Biasanya ada juga yang dimix jadi terigu protein tinggi, sedang. Itu boleh juga sebagai variasi dan sebagai ciri khas. Nah, kalau sudah yang terigu tadi kan protein sedang ya rata-rata. Selanjutnya itu kadar cairan. Jadi secara kadar cairan biasanya untuk donat ini secara persentasenya itu lebih mirip ke arah roti manis. Jadi cairannya itu kurang lebih di range sekitar 55-65%. Ini kurang lebih karena bisa tergantung juga dengan bahan lain. Nah, cairannya itu apa aja? Cairannya itu meliputi air, susu cair, kemudian telur. Telur biasanya bisa dimasukkan di cairan juga. Nah, tadi aku sebut persentase ini bisa plus minus, bisa naik turun tergantung bahan. Tergantung bahannya apa? Tergantung bahan protein tinggi, gampangnya ya dari terigu, protein tinggi, protein sedang. Biasanya protein tinggi akan menyerap air lebih banyak dibanding protein sedang. Jadi kalau teman-teman pakai yang resep yang bisa dibilang dengan protein tinggi, otomatis airnya akan pakai sedikit lebih banyak. Patokannya gimana? Paling gampang patokannya teksturnya dia, kalisnya mendekati seperti kekalisan roti manis. Itu aja patokan paling gampang. Jadi di window pane dia masih bisa terbuka tipis, tapi kalau dipaksa tarik lagi dia seperti gampang sobek. Itu tekstur kekalisannya donat. Kemudian persentase air lagi itu bisa dipengaruhi bahan lain, seperti kalau teman-teman bikin donat kentang. Nah, donat kentang, donat ubi, donat labu itu cukup tricky ya kalau aku bilang, karena waktu kita mempersiapkan si kentang, labu, ubi itu kan dia bisa punya kadar air yang berbeda. Jadi otomatis kalau menggunakan si donat kentang, donat ubi, donat labu, teman-teman harus sesuaikan dengan kadar airnya. Triknya gimana? Kalau untuk donat-donat jenis ini, biasanya setelah bahan masuk ya, air selalu disisakan sedikit. Jadi jangan langsung semua. Nanti teman-teman aduk, kalau misal dilihat, oh ini airnya bisa ikut masuk, baru teman-teman masukkan sisa air. Kalau misal teman-teman lihat di adonan, oh adonannya hari sudah basah, ya udah airnya jangan dipaksain, jangan dituang semua. Jadi triknya seperti apa, patennya seperti apa, teman-teman tetap aku saran latihan. Jadi semakin sering terbiasa membuat, otomatis teman-teman akan tahu salahnya. Oh ini kalau adonanku dipaksa airnya terlalu banyak, terlalu lembek, aku bentuknya susah, nanti bentuknya jelek dan kawan-kawan. Seperti itu. Nah, ini tambahan untuk yang si donat kentang, donat labu. Untuk persiapan bahannya sendiri, persiapan si kentang, labu, ubi, itu teman-teman paling bagus ya, kalau dari pengalamanku itu dikukus. Jangan direbus. Kalau direbus, dia nyerap airnya lebih banyak. Nanti teman-teman akan kesulitan untuk ngontrol air waktu di adonan. Nah, idealnya dikukus. Kemudian kalau per kentang itu biasanya yang ukuran berapa ya? 150 gram, 200 gram. Jadi kecil-kecil sedang. Sekitar ya setengah 3/4 genggam tanganku lah. Ya, kurang lebih segini. Itu. Jadi teman-teman paling si kentang itu teman-teman belah jadi 2 aja. Setelah itu dikukus. Kukusnya berapa lama? Itu bervariasi, tergantung ukuran dendeng teman-teman sama si ukuran kentang lagi. Cuman kalau dulu waktu aku pengalaman waktu sering bikin ya donat kentang, itu ngukusnya dia bisa kurang lebih
mendidih, kukus itu sekitar 15 menit. Itu posisi dandang penuh. Cara paling aman pakai tusuk sate atau tusuk gigi. Teman-teman tusuk seret sampai bawah. Itu biasanya kalau bagian tengah kurang matang, pasti waktu ditusuk itu di bagian tengah ada kayak dek nyantol sedikit terus baru jalan lagi. Itu tandanya kurang matang sedikit. Nah, patokannya dari situ. Jadi cukup dibelah jadi 2 aja, kemudian dikukus. Oh ya, jangan lupa ngukusnya beserta dengan kulitnya ya. Kulitnya jangan dikupas dulu, jadi biar dia nggak menyerap air terlalu banyak juga. Itu yang tips untuk si donat kentang sama donat ubi. Plus bonus sedikit, ini karena dulu pengalaman jualan. Jadi buat teman-teman yang jualan untuk yang seperti donat kentang, kalau mau praktis ya dan bisa secara kadar air bisa lebih dikontrol, biasanya sih aku suka kentangnya itu aku kukus 1 hari sebelum. Setelah itu kan udah matang, dikupas, tunggu dingin, aku bungkus plastik terus simpan di kulkas. Itu bisa. Dan biasanya kalau udah dibungkus plastik taruh kulkas, dia kadar airnya itu nggak sampai berkurang jauh, nggak sampai naik jauh, jadi lebih bisa terkontrol. Kalau teman-teman masukkan kondisi si kentang ini baru matang banget, kadang itu kita kan nggak terasa nih, karena kita habis ngupas tangan kan masih panas, dipegang si kentangnya ini agak anget. Itu biasanya kalau agak anget kadar airnya sedikit lebih tinggi. Itu trik lah. Mungkin teman-teman kalau yang biasa jualan pasti ngerasa kalau kentang baru dikukus langsung dimasukkan, itu dia akan lebih basah dan hangat juga. Itu hati-hati sama adonan ragi teman-teman. Nah, kalau untuk yang adonan tadi kan masih ngomong masalah kadar air yang hubungannya sama si donat kentang. Nah, kalau donat kentang ini biasanya paling umum, perbandingan yang paling sering dipakai yang bisa dibilang oke lah ya. Jadi tekstur donatnya masih dapat, kenyalnya masih dapat, tapi lembutnya yang dari kentang itu pun juga dapat. Itu biasanya perbandingan paling sering dipakai itu 500 gram terigu dicampur dengan 200 gram kentang kukus atau ubi kukus atau labu kukus. Biasanya itu. Jadi biar ya dia rasa moistnya lebih bagus ya. Kalau teman-teman pernah nyicip si donat kentang bandingin sama donat biasa, donat kentang ini biasanya dia lebih lembut, lebih lama, tahan lembutnya lebih lama, karena yaitu tadi dia ada si campuran kentang, ubi dan kawan-kawan itu memang secara tekstur akan lebih berat dibandingkan donat yang full terigu aja. Tapi dia kelebihannya dia dimakan bisa lebih moist, makanya donat kentang bisa dibilang cukup favorit sih di Indonesia ya. Nah, lanjut masalah mixing pencampuran adonan. Jadi kalau adonan si bahan udah kita siapkan, kemudian mixing. Biasanya mixing ini perlu diperhatikan kalau teman-teman biasa bikin roti manis. Kalau bikin donat, biasanya dia akan butuh waktu sedikit lama karena terigu yang dipakai kan sering-sering ini protein sedang. Kalau menguleni adonan roti protein sedang, itu akan butuh waktu lebih lama untuk mencapai kalis yang sama. Dan itu pun kalisnya nggak akan murni 100% sama lah. Pasti sedikit di bawahnya, karena kadar proteinnya lebih rendah. Sama juga kalau teman-teman bikin yang seperti donat kentang, itu kan dia ada campuran kentang kukus yang udah ditumbuk ya. Itu nanti kekalisannya pun juga beda. Jadi tetap perhatikan, donat ini bukan donat aja sih, roti. Makanya dulu aku waktu belajar pertama, guruku sempat bilang kalau roti ini termasuk produk yang manja, karena kalau kamu masih baru belajar, kamu harus nungguin, harus dilihat, oh dia udah kalis, oh dia kurang ini, oh kurang ini, itu dia minta dijaga. Padahal ngerti sendiri kalau nguleni roti kan lama ya. Nah, itu harus sabar, terutama kalau di awal. Kalau misal udah terbiasa, otomatis teman-teman akan tahu sendiri, oh resep yang aku pakai ciri khasnya seperti ini, sampai ketemu yang resep yang stabil.
Lanjut setelah mixing, biasanya prosesnya pembentukan apa itu shaping ya. Shaping kalau untuk donat biasanya paling umum itu dicetak. Kalau yang mau rapi itu teman-teman cetak. Jadi adonan setelah udah di mixing, kemudian di resting, setelah itu di apa ini namanya di porsi ya. Itu proses porsinya macam-macam. Ada yang setelah di mixing udah di resting, teman-teman bisa pipikan, jadi ditipiskan, tebelnya itu rata-rata sekitar 1 cm, kemudian diplong pakai donat cutter yang udah bentuk donat, atau teman-teman pakai ring cutter 2 ukuran, itu bisa, gede sama kecil di tengah, itu dicetak seperti itu, kemudian dipindah ke loyang yang untuk di proofing ya. Sebelumnya kalau itu biasanya alasnya dikasih terigu, jangan lupa biar nggak lengket. Atau cara kedua selain diplong itu teman-teman bentuk manual. Jadi adonan teman-teman timbang dulu. Timbang rata-rata kalau untuk donat itu sekitar 35 sampai 45. Itu ukuran standar ya, yang diameter sekitar 7-8 cm. Itu kisaran beratnya seperti itu. Jadi timbang dulu, udah dibuletkan, kemudian kalau bulet kan tengah dipipin sedikit, terus dicubles pakai jari. Ambil jari masuk, di klik diaduk-aduk gini sampai dia melebar, jadinya seperti donat. Itu yang bentuk manual. Nah, untuk tambahan sedikit, itu kan tadi manual bisa langsung ya, jadi langsung tarik, manual langsung tata untuk proofing. Kalau tadi yang si cetak, biasanya kan setelah teman-teman cetak, di ujung-ujung sudutnya itu kan ada adonan yang tertinggal. Itu dipakai lagi bisa, jangan khawatir, jadi nggak ada adonan yang terbuang. Tapi perlu diperhatikan teman-teman, kalau untuk yang seperti adonan sisa-sisa yang dibocok-bocok itu nanti waktu teman-teman gumpalkan, kan diuleni sedikit nih, biar dia nyampur jadi satu lagi. Setelah dibulatkan, gumpalkan itu adonan teman-teman resting dulu bisa 5-10 menit, pastikan dia adonannya relax. Baru teman-teman pipihkan kembali, terus diplong lagi. Kalau misal teman-teman nggak resting dulu, biasanya waktu gigiling, ini adonannya seperti karet narik, masih narik. Nah, itu kalau narik, kan bisa nih lebar. Oke, waktu teman-teman pluk dari bulat, itu dia cret, nah, jadinya dia oval. Itu jadi teman-teman harus resting dulu, itu kalau yang dicetak. Oke, setelah proses pencetakan bentukan, kita masuk lanjut di proses proofing. Proses proofingnya biasanya kalau untuk jenis-jenis donat ini waktunya relatif lebih singkat dibanding roti manis. Kalau roti manis kan bisa nih sampai 60 menit sampai 90, bahkan sampai 120 menit tergantung resepnya. Kalau di donat itu rata-rata proofingnya dia cuman sekitar 30 sampai 45 menit. Malah untuk beberapa jenis donat yang bisa dibilang berat ya, jenis adonan yang berat, itu mereka yang aku tahu proofingnya cuman 15 menit. Kenapa lebih singkat? Karena kan untuk secara donat, kita akan masaknya ini, kita angkat, kita goreng langsung ketemu minyak panas. Biarpun minyaknya suhunya kurang lebih 170, 180, tapi perbedaan feel antara roti manis yang di oven suhu udara 170 180 dengan dicelup minyak yang bersentuhan langsung, otomatis dia akan lebih tinggi. Jadi kayak dorongan ditendang besarnya ini lebih kenceng kalau untuk donat. Makanya proofingnya jangan terlalu berlebihan. Kalau berlebihan seringkali itu waktu kan pori-porinya donat terbentuk ya waktu proofing ya. Waktu dicelupin, dia seperti kaget kan, didorong lagi, dipush lagi. Itu biasanya gelembung pori-pori di bagian dalamnya si adonan teman-teman, si donat. Itu dia kayak glutennya nggak bisa ngimbangin. Jadinya si istilahnya ada gelembung, kalau gelembung ya kan rata gini. Nah, misal yang bagian tengah ini patah, plek, dia kan lubangnya gede. Ini akan ngembangnya lebih besar. Jadi makanya kayak teman-teman ada bilang keluar mata ikan. Nah, itu karena gelembung-gelembung yang jadinya nggak rata. Itu seringkali
yaitu proofingnya terlalu lama, itu jadinya mata ikan. Kalau sudah muncul mata ikan, satu sisi gelembungnya kenceng banget, gede, nanti waktu dingin biasanya dia yang gede tadi akan kempes dan keriput. Makanya secara proofing perhatikan, usahakan sekitar 30-45 menit, atau ikuti saran yang dari resep yang teman-teman baca ya, yang teman-teman praktekkan, itu perhatikan dari resepnya. Nah, karena sistem proofing yang waktunya terbatas ini, untuk beberapa resep-resep itu mereka untuk bentuk aroma, kan gimana-gimana si donat ini masih termasuk, apa ya bilangnya, masuk di kategori roti. Ada perlu aroma ragi juga. Untuk yang suka, biasanya mereka suka di proses restingnya. Jadi setelah adonan diuleni, kan di resting, diseratkan. Itu mereka resting, kalau roti manis bisa cuman 10-15 menit. Untuk donat, seringkali mereka restingnya sampai bisa 45-1 jam. Tujuannya apa? Untuk bentuk aroma dari raginya tadi. Jadi dikasih waktu tambahan biar si adonan, si ragi, dia bentuk aroma dulu. Jadi aroma dibentuk di depan, kemudian di belakang setelah dibentuk cetak donat, proofingnya dia nggak terlalu lama. Itu kalau dari proses proofing. Lanjut untuk proses goreng. Untuk proses goreng, biasanya teman-teman goreng, siapkan minyak, dia suhunya sekitar 170-180, kurang lebih segitu. Kembali lagi tergantung kadar gula juga ya. Kalau gulanya semakin tinggi, usahakan suhunya jangan terlalu tinggi, nanti donat teman-teman terlalu cepat coklat. Nah, kalau goreng kalau di Indonesia paling umum kan menggunakan minyak goreng kelapa sawit ya, biasa. Itu boleh juga, tapi sekarang banyak juga istilahnya apa ya, teknologi. Nah, teknologi itu minyak gorengnya pakai minyak goreng padat. Jadi kalau bikin donat pakai minyak goreng padat. Minyak goreng padat itu yang putih, biasanya kotak blok. Kalau di tempatku biasanya merek Godfrey atau Palmvita. Dan merek lain pun juga banyak. Itu teman-teman, jadi minyak goreng padat ini pemakaiannya sama ya seperti minyak goreng, cuman dia harus dilelehkan dulu. Padat masukkan wajan, dilelehkan dulu, nanti setelah leleh dia cair persis seperti minyak goreng. Nah, cuman perbedaannya kalau misal pakai minyak padat ini sistem kerjanya dia seperti menyelimuti. Jadi kalau donat itu waktu digoreng dia diselimuti. Jadi dia memasak yang utama ini bagian luarnya lebih crispy, tapi dia mencegah minyak itu masuk lebih dalam ke adonan. Itu kalau minyak padat. Kalau minyak goreng biasa, dia memang selama suhunya pas, dia bisa menahan, tapi minyak yang terserap di dalam adonan donat itu masih sedikit lebih banyak dibandingkan si minyak padat. Yaitu salah satu kelebihannya ya. Nah, seringkali nih tanya, kandungan gizinya minyak padat gimana sih? Lebih sehat atau enggak? Lebih bagus apa enggak? Sebenarnya kalau dengan minyak cair, aku bilang secara kadar minyaknya kurang lebih sama, asalkan teman-teman pakainya bener. Pakainya benar itu gimana? Pakainya benar ini bukan sekedar minyak, tapi untuk hasil jadi donatnya teman-teman. Pastikan setiap mau goreng, suhunya itu sudah optimal, suhu minyak udah tercapai di 170-180. Jadi waktu goreng, dia langsung proses goreng. Ini baik minyak goreng biasa ataupun minyak padat. Kalau hal ini dilanggar, itu hasilnya juga nggak akan bagus. Jadi kalau misal suhu masih terlalu rendah, teman-teman paksakan masukkan adonan, misal satu wajan nih, teman-teman paksakan masuk 5-6 adonan, terlalu banyak lah dari kapasitas. Itu nanti suhu dari minyak akan turun. Kalau turun terlalu jauh, efek sampingnya itu minyak akan menyerap ke dalam si donat itu lebih banyak. Biarpun teman-teman pakai minyak padat sekalipun. Jadi kalau minyak padat penggunaan nggak tepat, kerjanya dia juga nggak maksimal. Itu kalau terlalu rendah. Kalau misal terlalu tinggi, seringkali kelemahannya, teman-teman begitu masuk, dia langsung coklat, gosong. Kita kan lihat, wah ini udah coklat nih, udah hampir gosong.
langsung kita angkat. Begitu kita sobek, donatnya bagian dalamnya kurang matang. Jadi trik yang paling utama di donat itu waktu penggorengan adalah suhunya. Usahakan suhunya pas di sekitar 170 sampai 180. Kalau nggak ada termometer, cara gampang teman-teman kan panaskan nih. Kalau mungkin yang belum terbiasa ya, ambil terigu sedikit, sejumput aja, kemudian tabur di atas minyaknya. Dia nanti kalau panasnya cukup, dia langsung sereng kayak nyebar keluar busanya sedikit gitu. Itu tandanya sudah siap. Kalau misal disereng casnya terlalu kencang, itu biasanya terlalu panas. Patokannya di situ. Ya, itu dari segi penggorengan. Lanjut, setelah digoreng, jangan lupa ditiriskan. Setelah ditiriskan, tinggal teman-teman kasih topping sesuai selera. Nah, ini yang menyenangkan dari donat. Donat ini secara topping dia sangat bebas. Jadi, rata-rata kan memang topping manis. Paling gampang tadi aku gula halus, kemudian coklat, keju, terus pakai topping glaze. Ada yang topping gula yang cair menyelimuti itu, kemudian ada yang istilahnya apa itu namanya? Aduh, kok lupa. Lupa. Ya, topping-topping itulah ya, teman-teman tahu, variasinya banyak. Dari gula, glaze, selai, keju, bahkan mau pakai yang kayak Rice Krispies pun bisa, pakai sprinkle itu juga bisa. Nah, itu kebebasannya, ataupun itu kan manis. Kalau yang teman-teman suka, bisa juga yang adonan yang asin. Jadi kalau di luar negeri ada yang istilahnya donat honey bacon. Kalau ini kan memang bacon identiknya yang non halal ya. Jadi mereka seperti kalau teman-teman sarapan waffle pakai maple syrup, kemudian dikasih smoked beef yang udah dibakar. Nah, itu prinsipnya seperti itu. Untuk donat juga bisa diperlakukan seperti itu. Itu untuk topping, kebebasannya banyak banget. Jadi cocok mau dinikmati sebagai sarapan bisa, sebagai snack bisa. Kemudian mungkin buat apa lagi ya? Buat suguhan pun juga gak masalah. Jadi bebas. Jadi teman-teman, secara nggak langsung itu secara garis besar ya tadi yang mengenai si adonan donat untuk jenis-jenis macam-macam pun. Jadi ada beberapa hal-hal kecil yang aku garis bawahi ini. Jadi untuk adonan donat sendiri yang perlu diperhatikan, pertama untuk proses mixingnya, karena jenis donat ini kan macam-macam nih. Paling gampang aja dari yang klasik, donat kentang, donat maizena. Kan masing-masing beda, secara resep pun beda. Otomatis perhatikan waktu mixer nggak akan sama. Ditambah lagi kalau teman-teman pakai mixernya berbeda. Oh ya, untuk donat ini sendiri untuk mixer, kalau mau di hand mixer kan adonannya mirip roti manis. Usahakan teman-teman uleni dulu manual dengan tangan. Uleni kurang lebih setengah kali. Kalau adonannya lemas, baru teman-teman pakai hand mixer, tapi hanya kecepatan 1. Karena memang hand mixer itu kapasitas bukan untuk bikin adonan roti ya. Dia motornya nggak sekuat itu. Hand mixer lebih cocok untuk bikin cake. Kalau lebih ideal teman-teman pakai mixer roti, minimal mixer standing lah, atau mixer yang planetary yang agak gede. Tapi itu sendiri, kalau sama-sama mau aman nggak ada mixer roti, teman-teman uleni pakai tangan pun nggak masalah, bisa. Adonan donat ini bisa dibilang cukup ringan lah ya. Jadi untuk proses pengulenannya nggak sesulit kalau bikin roti-roti yang lain ya. Proses cetak pastikan juga, kalau manual kan bisa langsung, setelah itu dialasi, kasih terigu sedikit biar nggak nempel di loyang waktu proofing, baru digoreng. Atau kalau yang pakai cetakan, sisa-sisa pinggiran jangan lupa setelah dikumpulkan resting dulu sebelum digiling dan diplong lagi, biar hasilnya bisa tetap bulat. Kemudian proses goreng dan proses proofing, jadi teman-teman usahakan, ini yang perlu diperhatikan juga, itu seringkali kejadian ya. Kalau teman-teman goreng, misal nih, wajan teman-teman di rumah diameter 30 cm. Diameter 30 cm,
Donat teman-teman yang ukuran sedang bisa cukup masuk 5. Sedangkan untuk menggoreng satu donat bisa butuh kurang lebih 2-3 menit. Bahkan bisa lebih ya kalau ukuran donatnya lebih tebal. Itu patokan aja. Jadi usahakan teman-teman kalau misal bikinnya porsi banyak, jangan langsung dikerjakan istilahnya dicetak plong. Ini dengan jeda waktu yang terlalu mepet. Jadi pastikan, misal nih, teman-teman sekali goreng bisa 5 piece. Untuk 1 kilo adonan terigu, itu biasanya kalau donat 40 gram itu bisa jadi sekitar 50 piece kurang lebih. Ya, sekitar 50 piece. Teman-teman kan otomatis kalau dari pertama jebret sampai 50 ini bakal butuh sekali goreng 5, berarti bakal digoreng 10 kali. Kalau 10 kali, kelemahannya kalau teman-teman tidak kasih jeda di tengah, seringkali waktu teman-teman goreng batch pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima ini kan jalannya sudah sekitar 15-20 menit. Nah, begitu masuk adonan yang digoreng kloter terakhir, mungkin ke 9, ke 10, itu kan dia sudah menunggu setengah jam sendiri, itu waktu proofing. Nah, itu hati-hati, biasanya adonan yang digoreng terakhir akan cenderung begitu selesai digoreng jadi kempes-kempes, itu karena tadi ya, jadi dia proofingnya over, lebih dari waktu. Jadi perhatikan proses goreng, proses proofing ini harus sesuaikan. Kalau misal gampangnya, kalau untuk ngakali yang tadi 1 kilo, teman-teman setelah udah aduk 1 kilo, setelah itu teman-teman bagi 2 adonan. Yang adonan 1 teman-teman simpan di kulkas sebentar. Teman-teman kerjakan yang adonan yang pertama tadi. Dipotong, diplong, dipotong, diplong. Setelah itu kalau udah itu kan masuk proofing. Teman-teman sambil nunggu proofing, teman-teman kerjakan yang sisa adonan setengah satunya tadi. Kerjakan, setelah yang adonan kedua selesai dikerjakan, biasanya yang adonan pertama ini teman-teman bisa tunggu sebentar siap goreng. Nah, itu teman-teman goreng yang pertama. Kemudian baru setelah yang proses pertama selesai goreng, nggak lama yang adonan kedua ini akan ngikut siap untuk digoreng. Jadi akali untuk manajemen waktunya, karena ini paling sering kejadian sih, tanya donat kenapa sih kalau misal keluar itu kempes. Nah itu kempesnya karena proofingnya terlalu lama. Terus muncul lagi, loh ini yang saya goreng pertama kok hasilnya bagus, tapi kok yang belakang kok kempes, padahal adonannya sama. Nah itu tadi, waktu proofingnya yang beda. Kalau jadinya barengan sama-sama di awal, adonan yang pertama nggak menunggu lama untuk digoreng, tapi adonan yang terakhir ini bisa nunggu sampai setengah jam sampai gilirannya digoreng. Kalau udah setengah jam, rata-rata sudah overproof dari yang seharusnya. Jadi itu trik untuk membagi porsi adonannya ya, itu jangan lupa diperhatikan. Kemudian juga waktu menggoreng, minyaknya jangan dipaksakan. Kalau misalnya kurang panas, jangan dipaksakan langsung digoreng, karena nanti kalau dipaksakan digoreng, satu, minyak menyerap lebih banyak ke donat, otomatis nanti hasilnya donat dimakan lebih berminyak, itu kan otomatis kurang enak. Terus selain itu teman-teman secara biaya, apalagi yang jualan, kalau misal terlalu banyak minyak yang terserap di adonan donat, otomatis kan nanti biaya teman-teman lebih mahal. Jadi itu perhatikan suhunya pas. Kalau terlalu tinggi pun jadinya nanti gosong. Jadi ya itu kalau sambil goreng biasa kan sambil ngecek suhunya, apinya gede kecilin kalau perlu. Dan juga ada hal kecil juga yang kadang lupa waktu kita goreng. Terutama ini kejadiannya sama donat-donat yang kadar gulanya nggak banyak, yang di adonannya cuma sedikit. Itu kita kan ngerasa, ini coklatnya lama, apinya aku gedein sedikit. Udah, coklat, terus lupa, kita kan angkat tiris-tiriskan. Ngambil siapkan adonan selanjutnya. Si minyak kalau apinya besar terus, kan dia apinya suhunya naiknya terlalu cepat.
itu waktu teman-teman masukkan gorengan selanjutnya, biasanya yang donat pertama agak sedikit kecoklatan. Dan juga sebaliknya, kalau misal donat yang gulanya banyak kan otomatis apinya kita kecilin sedikit. Waktu setelah tiriskan, pastikan suhu minyak ini sudah ideal lagi, jadi bisa sekitar 170-an, 180. Kalau enggak, kan dia suhunya masih turun tuh, habis teman-teman goreng yang batch sebelumnya. Waktu dimasukkan, dia jadinya kurang panas, itu nyerap minyaknya lebih banyak. Jadi mungkin kurang lebih itu aja aku ngomong ya, ini kalau secara donat secara garis besar aja. Nanti kalau untuk resep-resep jangan lupa dipantengin terus, karena untuk ya sekitar beberapa hari ini ya, beberapa hari kurang lebih yang aku postingan video ini, aku akan posting resep-resep seputar donat dulu. Dari donat yang klasik, kemudian donat yang kentang. Terus ya nantilah sambil dilihat ya apa aja yang aku upload, tunggu aja. Oke teman-teman, hari ini videonya agak panjang lagi. Jadi ya kita di sini sharing pengetahuan aja ya, biar sama-sama tahu. Teman-teman kalau misal ada yang merasa masih bingung, kurang paham, jangan khawatir. Tulis aja di kolom komentar, aku akan bantu bahas, aku akan bantu jawab secepatnya. Kalau teman-teman ada request ide-ide yang lain, topik yang ingin aku bahas, tulis aja, nanti aku masukin di daftar antrian ya, karena memang sudah ada beberapa yang mengantri untuk dibahas. Oke teman-teman, kalau seperti biasa, kalau teman-teman merasa video ini bermanfaat, jangan lupa klik like dan subscribe ya, jadi biar tidak terlewat update-update videoku selanjutnya yang aku akan update tiap minggunya. Oke teman-teman, terima kasih sudah nonton sampai akhir. Oh iya, jangan lupa add juga di Instagramku @mygunner. Mungkin kalau ada update-updatean, kalau secara resep rata-rata kurang lebih sama, cuman memang ada sedikit yang berbeda di sana. Terutama yang jadwal demo offline atau demo online, kadang aku posting di Instagram. Oke teman-teman, terima kasih. Ini videonya udah panjang. Terima kasih sudah nonton sampai akhir. Tetap jaga kesehatan teman-teman. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.